Halo agan-agan semuanya, selamat datang kembali di akun YouTube channel saya Muhammad Alfat, mereview berbagai macam diecast pesawat atau tentang penerbangan. Kali ini aku mau review semua koleksi diecast Garuda Indonesia aku, tapi yang narrow body. Ada apa aja diecast Garudaku? Mari kita lihat. Oke guys, ini koleksi diecast Garuda Indonesia aku, tapi ini yang narrow body ya. Jadi sebenarnya aku pengen nge-review yang wide body-nya juga, cuman nggak muat nih, space di sini yang nggak muat. Jadi kita review yang narrow body. Ya, ini dia keseluruhan diecast Garudaku, tapi yang narrow body ya, yang narrow body atau yang berbadan sedang. Tambah satu nih propeller yang ini. Sebenarnya belum lengkap ya diecast Garuda yang aku miliki ini. Jelas karena banyak brand atau jenis diecast Garuda yang rilis dari berbagai brand, mau dari Phoenix, Gemini Jets, Aero Classic, Herpa, sama ya dan lain-lain lah. Panda model juga ada. Sebenarnya pengen aku koleksi semuanya, semua diecast Garuda Indonesia karena salah satu maskapai kebanggaan kita semua, warga Indonesia, dan paling mewah juga. Tapi ya saat ini masih bertahap dulu. Apa yang aku suka dulu, nggak semuanya langsung dibabat beli selain menghemat juga ya. Jadi aku belinya tuh yang aku senang dulu, yang aku favoritkan dulu. Entah itu yang sekarang masih aktif terbang, atau yang pernah aku naikin, atau yang liverynya bagus. Sebenarnya aku juga nggak semuanya suka jenis livery dalam pesawat ya. Dalam arti kalau livery pesawat itu kan livery spesialnya ada yang unik-unik ya, berbagai macam motif atau gambar atau apalah itu. Dan nggak semuanya juga pengen aku beli juga gitu. Jadi yang senang-senang aja. Tapi mayoritas sebenarnya untuk di Garuda sebenarnya hampir semua aku suka sih. Cuman untuk saat ini aku punya untuk yang narrow body-nya. Ini ada berjumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 narrow body yang aku punya diecast Garuda. Ada apa aja nih yang aku punya? Kita lihat nih dari yang depan dulu nih. Nah, ini adalah tipe ATR. Ini nggak bisa dibilang narrow ya. Ini tambahannya ATR. Oh ya, ini juga tambahan. Ini koleksi diecast Garudaku untuk yang skala 1:400. Aku juga punya 1:200, tapi kita review yang 1/400 nya dulu dan yang narrow body-nya dulu. Nah, ini ada ATR 72600. Skala 1:400 ini kecil banget sebenarnya. Nah, kecil. Oh ya, ini keluaran Gemini Jets. Waktu itu aku beli sekitar, aduh aku lupa juga, 475 kalau nggak salah. Ini dia ada tulisan Explore-nya di sini. Ya, kita agak gelap ya. Kita terangin sedikit. Nah, ini ada tulisan Explore-nya karena dia terbang ke rute-rute pendek yang bisa mengeksplor daerah-daerah Indonesia yang agar bisa terjangkau lah lebih dalam. Makanya di sini kan explore, dia mengeksplor lebih ke kawasan Indonesia bagian dalam. Ya, nggak dalam juga sih, cuman biar lebih terjangkau aja. Nah, ini. Oh ya, ini registrasinya PKGAH. Dia propeller, tapi ini sebelahnya bisa berputar, nih nggak bisa nih. Dia ada rodanya. Kemudian di sini aku punya, waduh ini jingkrak nih. Boeing 737 Nero tipe klasik. 737 klasik. Nah, ini banyak yang favoritin nih tipe body ini.
tipe Boeing ini nih, 737 seri 500 klasik. Dan ini juga salah satu diecast yang sudah rare, bisa dibilang sudah rare. Nah ini ukurannya segini, skala 1:400, dan ini juga produksi Gemini Jets. Gemini Jets yang lama tuh dia belum ada antenanya ya. Walaupun belum ada antenanya, tapi hasil cetakannya sangat mirip dengan aslinya. Nah bisa dilihat tuh, keren banget guys. Bener-bener kayak pesawat asli, cuma ini dalam bentuk skala 1:400 aja nih. Ya namanya juga diecast miniatur, yang pasti diperkecil ukurannya. Di sini ada livery Visit Indonesia-nya, ada tulisan Visit Indonesia-nya, kita zoom. Nah ini ada tulisan Visit Indonesia-nya. Aku juga seneng banget kalau ada Garuda yang dia nempelin stiker Visit Indonesia-nya. Jadi promosi pariwisata Indonesia itu jelas banget. Jadi bangga banget gitu kan. Nah ini registrasinya PKGGD, Garuda Indonesia Boeing 737 seri 500. Oke guys, ini yang klasik. Sebenarnya banyak banget nih diecast Garuda yang 737 klasik. Ada yang 737-300 juga, itu by Panda Model ya kalau nggak salah, aku lupa. Cuma masih belum pengen beli, nggak tahu kenapa. Kemudian diecast berikutnya yang ini adalah diecast tipe Boeing 737 seri 800 dengan registrasi PKGMK. Nah ini yang aku suka juga, ini dia ada livery Visit Indonesia-nya di depan. Ini bisa kita lihat di bagian depan ini nih, ada logo Visit Indonesia-nya, ada logo SkyTeam-nya. Ini ada nose gear-nya, bisa berputar, bisa rolling. Ini landing gear-nya juga ada. Ini dia. Tapi kalaupun landing gear-nya bisa berputar, kalau bisa jika kalian punya diecast seperti ini, jangan didorong atau dimainin gitu ya, karena ringkih dia rodanya. Lebih bagus dipajang sih, atau dibuat diorama, di foto juga keren. Nah ini bagian bawahnya by Phoenix. Oke, next diecast berikutnya, ini aku ada Boeing 737 seri 800 juga, livery spesial. Ini dia livery spesialnya, dia pakai masker, bentuk campaign penggunaan masker saat pandemi beberapa waktu yang lalu. Bisa dilihat depannya, dia nose-nya pakai masker. Nah ini di bagian sebelah kiri diecast-nya, walaupun ukurannya kecil tapi dia mirip seperti pesawat aslinya. Nah ini kita zoom bagian maskernya, dia tuh ada logo, bukan logo ya, desain candi Barong Bali ya, seperti itu, budaya khas Indonesia. Keren banget itu maskernya, asli. Nah ini supported by Arta Graha Peduli dan Ayo Pakai Masker. Di situ ada stikernya. Untung pesawat ini masih beroperasi ya, masih jalan. Nah ini di bagian bawahnya ada antenanya. Nah ini kelebihan Phoenix sekarang nih, dia di bagian bawah antenanya udah ada 2 sekarang. Ini kalau diukur pakai tangan. Oke, kita taruh lagi. Next diecast yang aku punya, kita lihat di sini ada PKGMZ. Nah ini dia PKGMZ, keluaran Phoenix. Dia di yang spesial di sebelah kiri. Nah ini edisi 75 tahun Indonesia Merdeka. Saat Indonesia ulang tahun Indonesia nih, di sini ada tulisannya, terus ada tulisan Wonderful Indonesia juga.
sebagai bentuk promosi pariwisata Indonesia. Cuma kalau nggak salah PKGMZ ini udah dibalikin ke laser ya. Dan sebelum dibalikin ke laser dia sebenarnya livery spesial juga dan diecastnya udah keluar, tapi aku nggak sempet beli. Sempet aja sih sebenarnya pengen beli juga, cuman dia pesawat aslinya udah dibalikin ke laser. Jadi kalau kita punya tuh kayak gimana gitu, karena versi aslinya udah nggak ada. Jadi ya mungkin nanti kalau misalnya masih ada dan pengen beli ya aku beli lagi. Nah ini di sebelah kanannya dia nggak ada stiker-stiker istimewanya, cuman ada tertera Garuda Indonesia. Ya kita taruh lagi, geser ke diecast berikutnya yang Garuda Indonesia. Nah di ujung sana ini ada PKGEE. Ya betul, memang ada yang berbeda dari diecast ini. Ini special livery klasik, not too klasik sih, tapi ya udah mulai apa ya bilangnya. Nah ini dia livery Landor. Ini terakhir beroperasi tahun berapa ya Landor ini? Aku juga lupa, 2009 kalau nggak salah, atau 2010-2011 lah. Nah ini dia livery Landor yang seperti burung, tapi ini livery ini bagus deh, aku suka. Tipe 737-800 livery Landor, skala 1:400, PKGEE. Nah ini, oh ya ini keluaran Dragon Wings ya kalau nggak salah. Ini Dragon Wings atau Aero Classic ya? Sepertinya Dragon Wings sih. Oh iya Dragon Wings. Ya, ini Dragon Wings. Cakep sih. Walaupun dia nggak sedetail yang lainnya, tapi masih bagus. Kemudian ini aku ada, nah ini PKGFR, Boeing 737-800. Nah PKGFR ini yang istimewa dia ada, nah ini livery 123rd aircraft delivered to Garuda Indonesia. Jadi ini armada Garuda Indonesia yang ke 123 yang dikirim ke Garuda Indonesia. Nah PKGFR ini masih beroperasi, cuma liverynya udah nggak ada ya. Livery 123rd ini udah diganti dengan livery. Terakhir aku pernah naik PKGFR ini ke Semarang, dia liverynya PPA kalau nggak salah. Cuma nggak tahu PPA ini masih ditempel gak ya? Udah lama nggak ngeliat. Ini kita lihat lebih dekat. Anyway, ini engine-nya agak berkilau ya, warna silvernya. Kemudian aku ada diecast Garuda yang 737-800 lagi. Ya, ini dia dengan registrasi PKGFG. PKGFG ini berbeda dengan yang mayoritas aku punya, yaitu brand Apollo. Nah ini bukan brand Phoenix atau Gemini Jets, tapi Apollo. Memang dia Apollo ini dia nggak ada antenanya ya, dan cetakannya berbeda. Ini bisa kita lihat dari nose-nya juga beda. Dia ada nose gear juga ada, tapi not bad sih, aku juga suka kok. Walaupun tidak sepersis Phoenix atau yang lainnya, tapi tetap oke. Dia juga bisa aku bilang mirip seperti pesawat aslinya juga kok. Cuma memang dia nggak ada antenanya, tapi oke lah. Aku suka sih. Dan ini juga udah agak langka sebenarnya. Ini karena produk lama, jadi engine-nya udah mulai agak kuning ya, jadi bukan warna putih lagi. Oh ya, ini juga ada stiker Visit Indonesianya. Keren banget, kalau Garuda pakai stiker Visit Indonesia tuh mantep. Kita taruh lagi, dan ini terakhir diecast Garuda Indonesia yang aku punya, yang narrow body ya. Ya ini dia, betul sekali, Boeing 737 MAX 8. Keren banget guys. Ini keluaran Panda model PKGDA, dan yang sangat disayangkan sekali, pesawat versi aslinya sudah dikembalikan ke lessor.
Aduh, sayang banget. Sedikit informasi tidak penting. Saat PKGDA ini baru datang ke Garuda Indonesia sekitar umur 1 bulan atau 2 bulan, aku pesen tiket untuk ke Surabaya untuk nyobain Garuda yang Max ini. Tapi ternyata saat hari H aku di reschedule, jadi lebih pagi lagi penerbangannya, dan infonya saat itu Max-nya tidak jalan. Sepertinya karena diistirahatkan atau apa, saya kurang tahu juga. Akhirnya nggak kesampaian juga untuk nyobain 737 Max-nya Garuda. Nah, ini bagian belakangnya Max, khas kan? Dia berbeda, dan engine-nya dia juga beda nih. Bentuk engine-nya bisa kita lihat di sininya nih. Dia kayak sisir gitu ya, tuh. Unik, keren. Nah, ini scimitar winglet. Wingletnya terbelah seperti itu. Yang khas dari 737 Max. Nah, ini bisa dilihat. Oke, itu dia guys. Koleksi diecast Garuda Indonesiaku yang skala 1:400 dari berbagai macam brand dan untuk yang narrow body. Sayang sekali aku pengen review juga yang wide bodinya, cuman mungkin di next video ya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.